Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di Renungan Sarapan GPDI Situbondo. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai hukum Taurat yang keempat, yaitu mengenai hari Sabat. Kita mau membaca bersama di dalam Keluaran 20 ayat 8-11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Renungan pagi hari ini saya beri judul Sabat Sejati. Hari Sabat dalam bahasa Ibrani-nya berarti untuk beristirahat atau untuk berhenti dari segala pekerjaan. Di dalam ayat yang sudah kita baca, kita melihat bahwa Sabat didasarkan dari peristiwa penciptaan di mana Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya selama 6 hari, lalu ia beristirahat atau berhenti di hari yang ketujuh dan menguduskannya. Hal ini bukan dikarenakan Allah bisa lelah sama seperti kita manusia dan ia membutuhkan istirahat, tapi alasannya cukup sederhana, yaitu memang karena Allah sudah berhenti untuk tidak lagi melakukan penciptaan. Nah, Tuhan menjadikan apa yang sudah dilakukannya sebagai contoh bagi manusia, agar manusia memiliki hari di mana mereka berhenti atau beristirahat dari semua rutinitas atau pekerjaan mereka. Kita melihat bagaimana perjalanan bangsa Israel ketika Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir. Tujuannya adalah supaya bangsa Israel itu dapat mengalami istirahat atau berhenti dari perbudakan selama mereka berada di Mesir. Mereka bisa beristirahat di tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan. Namun di dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian, kita melihat di mana bangsa Israel kembali lagi diperbudak, tapi kali ini yaitu diperbudak oleh rutinitas atau kegiatan mereka sehari-hari. Nah, itulah mengapa Tuhan memasukkan tentang hari Sabat ini ke dalam salah satu perintah yang Tuhan sudah berikan kepada bangsa Israel. Sabat yang Allah berikan pada bangsa Israel merupakan bentuk pembebasan atau kemerdekaan yang Tuhan sediakan supaya tidak lagi bangsa Israel hidup dalam perbudakan, entah itu dalam pekerjaan, secara fisik, hutang piutang, maupun hal-hal lainnya. Bukan hanya manusia saja yang berhak memperoleh Sabat, tapi juga ciptaan Tuhan yang lainnya. Lalu kita mau melihat apakah hubungan antara Yesus dan Sabat, dan bagaimanakah kita sebagai orang-orang yang hidup di zaman sekarang ini tetap mengingat dan menguduskan hari Sabat. Sabat sendiri merupakan gambaran dari kedatangan Tuhan Yesus yang akan menggenapi hukum Taurat. Nah, mari kita mau membaca bersama di dalam Markus 2 ayat 27-28. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Peristiwa ini adalah peristiwa yang cukup dikenal, di mana Tuhan Yesus dan murid-muridnya pada suatu ketika mereka sedang lapar, kemudian mereka memetik gandum untuk pada akhirnya nanti mereka santap. Nah, namun ketika orang-orang Farisi melihat apa yang mereka lakukan, orang-orang Farisi berusaha untuk menyalahkan murid-murid Yesus. Nah, kisah ini merupakan suatu peristiwa di mana Tuhan Yesus memberikan respon kepada orang-orang Farisi tersebut bahwa hari Sabat itu diadakan untuk manusia dan bukan untuk
bukan manusia untuk hari Sabat. Karena pada saat itu orang-orang Farisi, orang-orang yang menganggap dirinya mengenal Allah, menganggap dirinya mengerti tentang hukum Taurat, mengerti tentang apa yang Tuhan ingin untuk kerjakan, mereka memiliki pengertian-pengertian yang ternyata salah dan menyimpang dari apa yang sesungguhnya Tuhan maksudkan ketika Tuhan memberikan 10 perintah tersebut. Salah satunya yaitu hari Sabat. Memang di dalam peristiwa ini tidak dicantumkan secara jelas mengapa Yesus dan murid-muridnya harus memetik gandum ketika hari Sabat. Karena di hari Sabat memang segala sesuatu yang dikerjakan itu memang harus dihentikan, jadi di mana orang-orang itu akan beristirahat dan memang tidak melakukan apapun. Namun satu hal, jika Yesus dan murid-muridnya melakukannya di hari Sabat, pasti ada suatu alasan yang cukup kuat kenapa mereka harus melakukannya. Nah, di sini Tuhan Yesus ingin memperlihatkan bahwa selama ini orang-orang Farisi, orang-orang pada zaman itu menjunjung tinggi prioritas aturan yang tidak mencerminkan kasih Allah. Jadi hukum Taurat mereka jalankan karena mereka ingin mentaati aturan-aturan yang ada. Hanya sebatas itu. Hukum Taurat dalam hal ini yaitu Sabat tidak lagi menunjukkan fungsi yang sesungguhnya. Tuhan menciptakan Sabat untuk orang-orang bisa menikmati rasa kelegaan, rasa istirahat, rasa tenang setelah mereka melaksanakan segenap rutinitas. Namun di sini Sabat hanya menjadi suatu hal yang dijalankan sebagai rutinitas saja. Sabat sejati yang sesungguhnya yang Tuhan mau untuk kita mengerti adalah ketika kita tahu kapan kita harus berhenti, ketika kita tahu kapan kita harus beristirahat dari segenap rutinitas kita, dan kita mau membangun hubungan dengan Allah. Kita mau mengkhususkan waktu, tidak hanya mementingkan hal-hal duniawi, tidak hanya mementingkan pekerjaan kita atau mungkin rutinitas kita yang lain, tapi kita tahu kapan kita harus mengkhususkan waktu untuk Tuhan. Dengan adanya hubungan yang terbangun, hubungan antara kita dengan Allah, maka cara pandang kita ketika kita melihat segala sesuatu, termasuk bagaimanakah seharusnya kita melaksanakan 10 perintah Allah, kita akan memiliki cara pandang yang baru. Kita akan mengerti bagaimana kita harus melakukannya. Bukan lagi dengan pikiran kita sendiri, tapi kita tahu apa yang sebenarnya Tuhan maksudkan dari semuanya itu. Jadi, Sabat bukan berarti kita sama sekali berhenti tidak melakukan apapun. Jika ada seorang yang mungkin di hari Sabat sedang memerlukan pertolongan kita, masakan kita tidak mau untuk menolong mereka? Nah, inilah yang Tuhan tidak sukai, karena waktu itu orang menganggap bahwa kita benar-benar tidak melakukan apapun, bahkan kita tidak boleh menolong siapapun ketika hari Sabat, ketika pada saat itu adalah hari Sabat. Nah, Tuhan tidak ingin sampai kita memiliki pengertian yang salah tentang perintah-perintah, tentang hukum Taurat yang Tuhan sudah berikan. Untuk itulah Yesus datang, Yesus memberikan kita pengertian yang baru. Maka dari itu mari kita mau bersama-sama kita tanyakan dalam diri kita, apakah kita sudah benar-benar memfungsikan Sabat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita secara benar? Apakah kita sudah menggunakannya untuk membangun hubungan dengan Allah, untuk menyamakan pikiran kita, cara pandang kita dengan Allah? Sekian renungan yang bisa saya sampaikan pagi hari ini, biar kiranya bisa menjadi berkat untuk Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.